Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ya Jian Suhada. Untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih kita itu mempercepat kinerja komputer. Pada dasarnya kinerja komputer itu dilihat juga sebenarnya dari kapasitas kemampuan daripada komputer tersebut. Jadi kalau ada berbagai macam tutorial cara mempercepat, terkadang memang ada juga yang harus udah upgrade aja itu ya hardware-nya gitu, mau RAM-nya ataupun habisnya ataupun ya pokoknya bagaimana supaya kinerja komputer itu bisa lebih cepat. Nah di sini yang udah pernah kita tahu ya kan, di sini kita bisa lihat nih untuk masalah task manager. Task manager ya, terkadang di sini juga ada itu yang langsung memorinya langsung full 100 gitu. Nah fungsinya kalau task manager itu kita bisa melihat nih mana aja yang sedang berproses gitu, dan terkadang juga berproses ini ada yang enggak kita butuhkan dan kita juga bisa add text, istilah kata memberhentikan gitu. Nah di sini semua ada di task manager. Caranya ya tinggal klik kanan aja di sini di bawah. Klik kanan ada task manager. Itu. Nah, kemudian ada tutorial yang mengarah, misalkan contohnya adalah Windows R gitu kan. Ada Windows R, kemudian ada persen nih. Persen temp, ya kan? Ada temp pakai persen ya. Di sini muncul di sini nanti ada berbagai macam file gitu lewat. Nah ini disuruh apa, disuruh hapus katanya begitu. Nah disuruh hapus, tapi ya dihapus juga kita harus lihat dulu sebenarnya ada nggak sih yang sebenarnya file kita yang penting gitu kan di temp ini. Nah agak banyak sebenarnya sih ya, mohon maaf kalau misalnya agak lama, nanti kita coba percepat. Nah kalau tampilnya begini ya tinggal continue aja jalan. Tentunya untuk hal-hal kayak begini mah kita pasti selalu mencoba bagaimana supaya kinerja komputer kita itu enggak terlalu lemot gitu. Nah sambil nunggu, kita sambil nunggu kalau ini di Windows 11 ini sebenarnya sih bisa kemana-mana gitu. Nah kita bisa di sini ya spesifikasi daripada PC kita ataupun perangkat kita ya. Di sini mana ya, di sini hitungannya RAM saya 8 gitu. Ini bisa lihat juga di sini ya. Nah kemudian di sini juga hitungannya untuk menampilkan daripada spesifikasi PC kita. Ini udah belum ya yang tadi? Sudah. Dan ini mas skip aja deh karena kayak menghambat juga. Nah, skip. Yang penting yang tadi tuh udah banyak kita hapus. Ambil lagi, ya kan? Oke, kalau sudah harusnya berhenti. Nah, oke, nggak berhenti nih. Tapi ini udah hilang ya, udah hilang. Sehabis itu kalau misalkan kita udah tahu lama ya udah close aja lah. Nah kelamaan close. Nah, ini udah hilang nih ya. Kemudian ada juga cara bagaimana ngambil usaha gitu ya supaya komputer kita bisa lebih kencang lagi. Di sini ada disk, ketik aja di search ya disk. Nah ini ada nih defragment ya, ada defragment. Lebih mengarah mencoba buat mengoptimalkan sih sebenarnya gitu. Mengoptimal pun juga semampunya perangkat kita gitu. Enggak, jadi ini loh, kita kepengen cepat gitu, tapi perangkat kita itu sebenarnya udah mentok kemampuan sampai situ gitu. Ya harusnya kan kita up di perangkatnya dong, bukan kemauan kita yang banyak gitu sama istilah kata tuh PC jadi istilah kata tuh nggak kuat gitu mengabulkan keinginan kita gitu.
paling cepet ini gitu. Ya udah, ini tinggal pertama kita optimalkan terlebih dahulu ataupun klik optimize ya. Kemudian habis itu di sini juga sama, dioptimalkan juga. Di sini dulu seperti ini dulu. Ini sebenarnya agak lama sih ya. Ini salah satu contohnya buat kita memberikan ruang khusus buat lebih optimal lah. Kalau misalkan kita tuh di refresh lah ya, di refresh. Oke, stop, kita stopin aja dulu karena takutnya nanti kelamaan, nggak apa-apa. Nah ini juga bisa diatur waktunya ya, per minggu ataupun per hari itu bisa. Kemudian di sini pun ya kita bisa menggunakan cara yang tadi kan defragment itu. Jadi kan defragment ya. Di sini juga ada yang menggunakan disk clean up, bisa juga ya. Di sini pakai disk clean up juga bisa. Biasanya kalau sistem itu berjalan di C. Kalau data itu cuman partisinya saja gitu kan, sistem semua berjalan di C gitu. Nah, klik OK. Udah, tinggal nunggu. Mudah-mudahan sih ini agak cepet ya, supaya durasi juga nih untuk efek nggak terlalu lama. Nah, di sini ada nih, ini ada udah ada kecentang ya, udah kecentang download program file ya, temporary internet file. Nah ini udah, ini kita bisa lihat dulu aja. Kalau misalkan ada yang lebih gede, dan ini nih, nah ini nih ada Rizky Kelvin. Rizky Kelvin ini ada 13 GB. Nanti kita ke tempat Rizky Kelvin yang ada di desktop itu, nih timeline ini bisa ya, mau langsung di sini juga bisa. Gitu. Tinggal kita mencari yang enaknya di kita tuh yang kayak gimana. Ini klik OK aja dulu deh. Nah ini lagi di clean up. Terkadang saya juga mencoba buat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu membantu pembersihan daripada memori komputer gitu. Tapi saya nggak pakai itu sih, pakai cara-cara seperti ini aja gitu. Nah kemudian tadi ada tampilan yang itu Rizky Kelvin ya, Rizky Kelvin. Nah saya tampilin dulu ikonnya. Nah ini bisa nih, nah ini semuanya ini kita hapus ya, coba kita hapus, Ctrl A ya. Sebentar, ini saya sudah di sini Ctrl A, coba kita coba ya, kita coba dulu. Nah dah bisa. Ada 6.771 item, main juga banyak ini. Kita hapus saja. Sepertinya udah sampai berapa giga tuh? Wah tadi kan 13 giga ya. Jadi sebenarnya untuk masalah clean up itu ataupun misalnya kata buat masuk ke Rizky Kelvin bisa melalui tadi itu clean up tadi gitu. Jadi mau dihapus lewat situ juga bisa. Ini continue aja. Karena kan ini hitungannya udah di Rizky Kelvin gitu. Jadi ya udah continue. Nanti kalau seumpamanya emang ada yang kayak tadi tuh ya, daripada dilanjut juga nggak bisa, ya udah skip aja lah. Jadi ini cara bagaimana supaya bisa merefresh RAM kita gitu kan, ataupun kapasitas kemampuan daripada PC kita ya, model seperti ini. Bukan mempercepat sebenarnya sih ya, lebih mencoba meringankan gitu, meringankan. Kalau mempercepat kan berarti kan ketika kita membuka suatu program gitu kan bisa takut gitu. Mungkin bisa jadi begini, pada saat kita main game gitu kan, main game apa gitu yang bisa yang mengambil memori yang agak banyak gitu kan. Nah terus kita dengan harapan menggunakan seperti ini bisa lancar gitu. Ya gimana ketahuan hitungannya rekrutmen ataupun misalkan peraturan ataupun persyaratan untuk menjalankan suatu game itu udah ada spesifikasinya, mesti RAM sekian, ini sekian, kita maksain ya percuma gitu.
untuk apa kita bersih-bersih kayak begini gitu. Yang pastinya ya kurang lebih untuk masalah hal tadi ya, kita hanya bisa berusaha gitu. Yang penting udah usaha, kalau tetap masih tetap lemot, ya mau nggak mau kita mesti upgrade komponennya gitu. Mesti upgrade komponen yang kita punya yang sekarang gitu, menyesuaikan dengan kebutuhan kita yang sekarang gitu. Jadi kurang lebihnya untuk masalah mengatasi lemot fisik kita ya hanya bisa mengoptimalkan dengan kemampuan fisik kita saja. Jadi fisik kita itu harus kita upgrade gitu. Ya mungkin sampai sini dulu aja untuk sharing-sharingnya. Kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan ada khilafan, bisa teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti untuk next videonya bisa saya pelajari kembali. Nah, dan juga jangan lupa pada saat nanti ada upload video berikutnya yang perlu ditonton. Mungkin itu aja dari saya, kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.